Salam saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus, dan terlebih pemuda-pemuda yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita semangat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, karena firman ini adalah suatu kekuatan dalam hidup kita, saudara yang terkasih. Dan yang saya sampaikan tema pada saat ini adalah pemuda yang menjadi teladan. Saudara yang terkasih, bagaimana pemuda yang menjadi teladan itu kita akan memahami dan mengerti apa yang kita harus lakukan, saudara yang terkasih. Memang kebenaran ini adalah itu bagian kita semuanya. Dan kita membaca di dalam Alkitab kita, yaitu yang tertulis 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Mari sama-sama saudara kita baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Saudara yang terkasih, kebenaran ini sangat luar biasa untuk membekali kita, dan terlebih pemuda-pemuda yang diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Memang surat ini tertuju kepada Timotius dan ditulis oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus ini adalah sebagai hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan dan yang memiliki dasar yang benar. Dan terlebih juga Timotius ini, karena Timotius ini adalah dianggap sebagai anaknya oleh Rasul Paulus, karena dididik, diajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana nanti Timotius ini akan dilepaskan untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi gembala. Ini saudara yang terkasih, ini tujuan ya kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana supaya menjadi teladan. Memang umur Timotius kalau kita melihat masih muda dia, tapi Paulus mendukung dia bahwa Timotius harus menjadi hamba Tuhan, harus menjadi pelayan Tuhan, dan selalu memberikan suatu nasihat atau dorongan atau dukungan kepada Timotius. Saudara yang terkasih, memang pada saat itu kalau kita melihat pelayan Tuhan harus umurnya sudah tua atau dia sudah pantas. Tapi Timotius ini adalah kita tidak khawatir. Kenapa? Karena dia memiliki dasar yang benar. Dan terlebih yang menjadi dukungannya yaitu Rasul Paulus, saudara yang terkasih. Dan surat ini akan ditujukan kepada Timotius, apa yang harus dia lakukan. Ya, di sini saudara yang terkasih, ada 5 prinsip yang harus dipertanggungjawabkan untuk menjadi teladan bagi orang percaya. Apa aja itu saudara yang terkasih? Yang pertama adalah pemuda yang menjadi teladan bagi orang percaya, yaitu dalam perkataannya. Ini sangat penting. Ini yang sangat harus dipertanggungjawabkan sebagai pemuda di dalam Tuhan yang harus menjadi teladan, yaitu perkataannya. Perkataan ini bagaimana untuk bisa menjadi berkat, bagaimana untuk bisa menjadi pengajar, bagaimana untuk bisa menjadi contoh dan bisa dipercaya, saudara yang terkasih. Inilah yang harus kita pahami sebagai pemuda menjadi teladan. Dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan, saudara yang terkasih. Kalau kita melihat ya di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Sebagai pemuda yang harus menjadi teladan, jangan ada satupun perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bisa dipedomani, yang tidak bisa menjadi teladan. Ini tujuan atau maksud surat ini yang ditunjukkan kepada Timotius, supaya akan tidak diremehkan bahwa Timotius ini walaupun muda tapi perkataannya membangun, perkataannya
pernah menipu, tidak pernah bohong, saudara yang terkasih. Bagaimana Timotius ini bisa membawa jemaat, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, supaya dalam perkataannya itu iman orang percaya pada saat itu dibangun, dikuatkan. Memang pada saat itu saudara banyak pengajaran-pengajaran sesat, tapi bagaimana Timotius dia masuk dan menyelesaikan dan bertanggung jawab, dia akan menjadi teladan, saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa melalui poin yang pertama ini ada di dalam pribadi kita, sebagaimana Timotius memiliki perkataan ini akan bisa menjadi teladan. Itu yang harus kita pahami, saudara yang terkasih, supaya kita ini tidak sia-sia menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemuda yang harus kita menjadi contoh, menjadi model yang baik. Itu firman Allah yang luar biasa. Poin yang kedua, saudara yang terkasih, pemuda yang menjadi teladan bagi orang percaya harus mempertanggungjawabkan apa, harus ditunjukkan apa, tingkah lakunya. Ini yang harus kita juga menunjukkan kepada orang-orang yang kita layani. Tingkah laku kita ini yang harus kita memberikan ya, bagi jemaat. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita, mulai dari orang-orang sekitar kita. Tingkah laku kita ini akan mereka tahu bahwa ada Tuhan Yesus dalam diri kita, melalui bagaimana perilaku kita sehari-hari, saudara. Jangan kita menjadi pemuda tapi gampang kita melakukan tingkah laku yang tidak baik. Kita sebagai pemuda harus kita bisa menjadi contoh yang terbaik. Ya, dalam tingkah apa? Tidak punya, ya. Tidak punya apa, saudara? Yaitu hati yang sombong. Kita memiliki yaitu hati yang suka rela, ya, rendah hati, dan tidak membeda-bedakan orang. Kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pemuda yang baik. Kita tidak melihat bahwa orang itu kaya harus kita layani dia, tapi orang ini miskin, aduh udah terserah dia masuk, terserah dia datang ke gereja atau tidak. Tidak, saudara. Yang kita layani itu jiwa, bukan hartanya. Ini sebagai hamba Tuhan atau pemuda yang dipakai oleh Tuhan seperti Timotius ini adalah diperlengkapi untuk menjadi teladan, saudara yang terkasih. Dan kita masuk dalam poin yang ketiga, saudara yang terkasih. Pemuda yang menjadi teladan bagi orang percaya harus memiliki yaitu kasih. Ini yang harus kita punya. Timotius ini harus memiliki poin yang ketiga ini yaitu kasih, supaya Timotius ini tahu arti kasih, tahu arti bagaimana melayani jemaat-jemaat atau orang-orang percaya pada saat itu, saudara yang terkasih. Kalau kita melihat apa aja kasih, apa arti kasih, saudara yang terkasih. Ya, di sini dikatakan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang menjadi teladan ini harus memiliki kasih di dalam pribadi, supaya dia ini akan benar-benar menjadi pedoman bagi orang-orang percaya, bagi saudara-saudaranya di situ, supaya tidak dianggap rendah. Kalau dia tidak memiliki hal itu, dia tidak punya sifat seperti itu, pasti Timotius ini tidak berguna. Tapi bagaimana supaya dia menjadi teladan, menjadi contoh yang baik? Dia harus punya kasih, ya, tidak sombong, ya, dan dia memiliki murah hati dan tidak menyimpan kesalahan orang. Orang yang punya kasih sangat luar biasa, diterima di mana-mana, saudara yang terkasih. Dan di situ akan menjadi contoh dan teladan. Itu sebagai poin yaitu ketiga. Dan dikatakan di sini bagaimana dia melayani dengan sungguh-sungguh yang luar biasa.
ini yang ada di dalam pribadi, yaitu Timotius. Harus juga kita memiliki sebagai pemuda di dalam Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Dan poin yang keempat, saudara yang terkasih, pemuda yang menjadi teladan bagi orang percaya harus punya prinsip-prinsip, yaitu kesetiaan. Orang yang sudah atau pemuda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi, bagaimana memiliki kesetiaan. Kesetiaan dalam imannya. Dan dia juga setia untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Timotius ini, dia benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang harus menjadi pedoman. Apa yang disampaikan oleh Timotius adalah kebenaran, bukan ajaran di luar kebenaran. Begitu juga kita, apa yang harus kita sampaikan itu firman Allah. Pengertian itu yang harus kita pahami, saudara yang terkasih. Di situ kita harus setia dalam pelayanan. Apapun pelayanan itu, kita harus setia, bertanggung jawab. Ya, jangan kita melihat nilainya. Itu saudara yang terkasih. Setia juga kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Setia, saudara yang terkasih. Setia juga kita untuk bertanggung jawab dalam keluarga. Setia juga kita dalam untuk tugas-tugas yang diberi kepada kita. Itu sebagai pemuda yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan poin yang kelima, ini yang harus kita tunggu-tunggu, saudara yang terkasih. Pemuda yang di dalam Tuhan harus punya, yaitu apa, saudara? Kesucian. Saudara yang terkasih, ada 5 hal atau ada 5 prinsip-prinsip ini. Adalah prinsip yang terakhir ini adalah kesucian yang di dalam Tuhan. Bagaimana kesucian itu harus kita pegang. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, kesucian, kita dianggap rendah. Itu maksud tujuan surat Paulus kepada Timotius, supaya dia tidak dianggap rendah. Harus menjaga kesuciannya di depan orang, di depan jemaat, dan memiliki hal ini, saudara, yang luar biasa. Pasti Tuhan dia dipermuliakan. Kita sering mendengar bagaimana tentang yaitu Yusuf, saudara yang terkasih. Ya, bagaimana yang harus dia melewati namanya proses atau cobaan itu, yaitu istrinya siapa, saudara? Potifar. Bagaimana berkali-kali, berhari-hari bahwa Yusuf ini digodai supaya apa yang dilakukan? Dilakukan dosa atau perzinahan kepada istri Potifar. Tapi bagaimana yang dilakukan Yusuf? Apa yang harus dilakukan Yusuf? Apapun resikonya, apapun yang harus dipertanggungjawabkan atau akibatnya kalau dia tolak itu, siap menanggungnya. Daripada Yusuf melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, melakukan perzinahan itu, lebih baik dia harus dihukum. Apa hukumannya, saudara? Masuk penjara, tidak apa-apa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Yang penting hidupnya kudus, layak, bahwa dia masih milik Tuhan. Tuhan selalu menyertai Yusuf kalau ada kesucian. Begitu juga bagaimana Timotius ini, dia memiliki kesucian dalam hidupnya, sangat luar biasa. Tuhan menyertai juga Timotius, bahwa hidupnya banyak jemaat-jemaat atau orang-orang percaya dikuatkan, diteguhkan, dan begitu juga pelayanannya sangat menjadi teladan karena hidupnya benar-benar memiliki kesucian, saudara yang terkasih. Itulah yang harus kita pahami dalam firman ini, bahwa bagaimana pemuda yang menjadi teladan itu, dan apa yang harus ditunjukkan, dan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Saat ini, saudara, marilah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terlebih pemuda yang mendengar ini, pakailah ya hidupmu dan perlengkapilah melalui kebenaran ini. Inilah dasar kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan dimanapun berada, saudara. Ya, firman ini bukan hanya tertuju kepada Timotius, tertuju kepada saya dan kepada saudara, kepada pemuda, bahwa hidup saudara bertanggung
jawab kamu. Berikan contoh keteladanan yang baik, saudara yang terkasih. Dan saya percaya kalau hidup saudara memiliki 5 prinsip-prinsip ini atau 5 dasar ini yang harus kita punya, pasti saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Saudara dan saya pasti diberkati Tuhan seumur hidup kita, saudara. Dan dimanapun kita berada pasti akan menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi gambar, menjadi model bahwa Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan, saudara, bahwa kebenaran ini tidak panjang-panjang supaya akan menjadi dasar pedoman hidup kita untuk setiap hari. Dan saya percaya firman ini akan menjadi teladan dalam hidup kita, pedoman dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.